Baik, terima kasih pemirsa, masih di Damai Indonesiaku dengan tema yang sangat menarik sekali ketika kejahatan ditutupi dengan fitnah. Tadi guru kita Habibana telah menyampaikan bagaimana azab Allah begitu pedih bagi orang-orang yang memfitnah. Lantas bagaimana kita mengenal istilahnya playing victim atau menutupi kesalahan dirinya dengan memfitnah atau menyalahkan orang lain. Nah, ini pandangan Islam seperti apa akan dijelaskan selengkapnya oleh guru kita Ustadz Riza Muhammad. Fadal Ustadz. زين حبيب عبد الرحمن الحبسي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفر ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Ada satu bentuk kejahatan, kezaliman yang perbuatannya dosanya besar, sangat besar. Dan ini merupakan kejahatan lisan yang dosanya lebih besar daripada kejahatan fisik. Bahkan kezaliman ini dosanya lebih kejam dan lebih besar daripada pembunuhan. Dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 191 Allah menegaskan wal fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Dan ternyata kedoliman yang sangat besar itu disebut fitnah. Ibu, apakah Anda pernah difitnah? Atau jangan-jangan Anda pernah menfitnah? Jangan ya jangan ya Pak, karena ini merupakan bentuk kedoliman yang luar biasa. Secara makna fitnah itu adalah ujian, cobaan. Tetapi dalam konteks sosial, fitnah adalah perbuatan yang merujuk kepada pencemaran nama baik, perusakan karakter. Dan fitnah juga mengarah kepada provokasi dan penipuan yang merusak pribadi dan juga masyarakat. Bahkan dalam konteks sosial, fitnah adalah tuduhan, gosip, dan informasi yang tidak benar yang merusak reputasi seseorang. Kalau udah kena fitnah, wah kejamnya luar biasa. Dalam sebuah hadis riwayat Muslim nomor 2589, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bertanya, tadruna mal ghibah? Tahukah engkau tentang ghibah? Qaulullah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih paham. Maka Nabi menjelaskan, qala, ghibah adalah dzikruka akhaka bima yakrahu. Kau membicarakan keburukan orang lain yang dia tidak suka. Kila afaru'aita ingkana fi akhi ma'akul. Apabila kejelekannya itu benar, bagaimana? Qala, Nabi menjelaskan, ingkana fihi matakul faghadibtabtahu. Kalau kejelekan yang engkau bicarakan itu benar, itu adalah ghibah. Wa illam yakun fihi faqad bahatta. Tetapi ingat, kalau kejelekan yang kau bicarakan padanya ternyata itu tidak benar, inilah yang disebut fitnah. Ternyata fitnah dan ghibah disebutkan dalam satu perkataan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang disebut kejahatan lisan yang luar biasa. Jamaah Damai Indonesiaku yang dimuliakan Allah, fajtanibuhu, jauhilah perbuatan ini. Ini perbuatan yang dibenci oleh Allah. Apa ancaman Quran? Apa ancaman Quran untuk pelaku fitnah? Surat Al-Baqarah ayat 193. Wa qatiluhum, hancurkan dia, singkirkan dia, musnahkan dia. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnah, sampai tidak ada lagi fitnah di muka bumi. Yakunad dinulillah, yang adalah ketaatan kepada Allah. Tetapi ingat, fa in intahau,
Kalau mereka sudah berhenti dari perbuatan fitnahnya, fala udwana, hilangkan permusuhanmu illa ala dolimin, kecuali kepada orang-orang yang dolim di dalamnya. Berarti jelas Allah menumpas fitnah dan pelaku fitnah dengan kalimat waqatiluhum. Karena ini kejahatan yang luar biasa. Fajatanibuhu, yang harus dijauhi. Lalu bagaimana dampak dari fitnah yang harus diterima orang itu? Pertama, reputasi orang itu akan buruk. Padahal dia tidak melakukan tindakan itu. Sakit kan? Sakitnya di mana? Sini. Betul. Bapak dituduh melakukan sesuatu yang tidak bapak lakukan. Wah, jelas asyaddu minal qatl. Mungkin kalau fisik yang disakiti, kematian telah usai. Tetapi fitnah seumur hidup, ini akan menjadi bulan-bulanan dalam kehidupan kita. Maka reputasi orang itu akan hancur. Ini bahaya dari fitnah. Yang kedua, terjadi pertikaian di masyarakat. Karena hal ini akan menimbulkan kubu dengan kubu. Antara pro dan kontra, yang suka dengan tidak. Antara yang menolong dengan yang tidak menolong. Hingga apa? Perpecahan ikut akan terjadi di masyarakat. Yang ketiga adalah dampak spiritual. Ini yang lebih harus kita takuti. Dosanya datangnya dari Allah. Sebab telah dijelaskan wal fitnah asyaddu minal qatl. Kekejaman fitnah itu lebih besar daripada perusakan fisik, penghabisan fisik atau pembunuhan. Maka dampak-dampak yang dirasakan itu luar biasa. Orang yang terkena fitnah menderitanya luar biasa. Reputasinya jelas tidak tertolong. Reputasinya hancur gara-gara omongan-omongan yang dihembuskan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Maka sebagai seorang muslim, komitmennya adalah bagaimana jauhi prasangka. Coba Bapak buka dalam Quran surah Al-Hujurat ayat ke-12. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhon. Inna ba'dadh-dhon its. Jauhi prasangka. Karena prasangka itu merupakan dusta. Seburuk-buruk dusta dalam kehidupan. Wala tajassasu, jangan saling menyalah-nyalahkan orang. Wala yaktab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum ayaqula lahma akhihi maitan fakarihtumu wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Jangan suka ngomongin orang. Orang yang suka ngomongin orang sama seperti makan bangkai saudaranya yang sudah mati. Dan nanti ingat kata-kata saya, nanti di akhirat Pak, Bapak akan dihidangkan bangkai orang-orang yang pernah Anda gibah. Anda akan dihidangkan bangkai orang-orang yang pernah Anda fitnah. Untuk Anda makan sebagai bentuk kebencian Allah dan penghinaan Allah atas perbuatan kedoliman mulut yang sangat besar. Maka jelas bahaya dari fitnah, gibah di dalamnya adalah kebencian dan kemurkaan Allah yang Allah berikan kepada kita. Yang kedua, fitnah itu dolim tidak? Ibu, fitnah itu dolim tidak? Nah, hati-hati ketika Anda mendolimi orang. Sebab Nabi berkata, salasun da'awatil mustajabat. 3 doa orang yang tidak tertolak. Langsung permohonannya tanpa halangan. Yang pertama, da'watul madlum. Orang yang terdolimi. Semoga kita dijauhkan dari sifat menfitnah. Dan semoga kita dijauhkan dari fitnah. Amin ya Rabbal. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ustadz Riza Muhammad telah memberikan luar biasa tausiahnya. Bagaimana ketika kita difitnah. Nah, diantaranya ketika kita difitnah atau kita mendapatkan suatu berita yang itu belum tentu kebenarannya. Salah satunya adalah tabayun atau kita meminta kejelasan, meminta konfirmasi kebenaran dari berita tersebut. Nah, kita akan jelaskan, kita akan bedah lebih dalam lagi di sesi tanya jawab bersama para jamaah yang nanti akan dijawab oleh guru-guru kita. Namun sebelumnya, guru kita Ustadz Riza Muhammad sudah bersiap-siap akan berbagi rizki, berbagi berkah bersama Luwak White Coffee. Tetaplah di Damai Indonesiaku. Ya alhamdulillahirabbil alamin. Ya alhamdulillahirabbil alamin. Kali ini seperti biasa
saya akan berbagi berkah rezeki lagi untuk jamaah spesial dari Luwak White Coffee. Nah, seperti biasa ada 1 juta rupiah menanti. Jangan lupa dipotong pajak. Siapa yang bisa menjawab pertanyaan ini, insya Allah hadiahnya 1 juta. Jadi pertanyaannya sangat mudah, jawabannya pasti lebih mudah. Insya Allah yang mampu 1 juta telah menunggu. Pertanyaannya adalah, sebutkan 2 macam fitnah. Nah, silakan, ya, Mbak yang mudah ke depan sini ya. Ya, silakan. Kalau tadi menyimak pasti tahu dong ya. Apa jawabannya? Silakan. Kalau benar, siap membawa 1 juta rupiah. Yaitu ada 2 fitnah, fitnah subhat dan fitnah sahwat. Masya Allah, takbir. Jawabannya benar, mendapatkan 1 juta rupiah dari Luwak White Coffee. Jangan lupa dipotong pajak. Silakan Mbak. Nah pemirsa Damai Indonesia, aku jangan kemana-mana karena kami akan kembali setelah yang satu ini.